Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa STIM IPMI Cirebon. Hari ini kami akan mempresentasikan inovasi kami yaitu Pusdatin. Singkatan dari Pusat Data dan Teknologi Informasi, sebuah sistem digitalisasi data desa yang terintegrasi, efisien, dan transparan. Awalnya, kami menghadapi permasalahan besar. Setiap wilayah, baik desa maupun kecamatan, mencatat data secara mandiri. Format datanya berbeda-beda, sistem tidak terpusat, data menjadi tersebar, tidak terintegrasi, dan sulit dikelola. Tak hanya itu, beberapa desa atau kecamatan belum memiliki media informasi digital. Akibatnya, akses terhadap informasi tidak merata. Masyarakat dan pemangku kepentingan kesulitan mendapatkan data penting secara cepat, verifikasi dan pelaporan pun terhambat, serta tidak ada sistem yang memantau progres pembangunan secara real time. Kami menghadirkan solusi yaitu Pusdatin, sebuah portal satu pintu yang mengintegrasikan data sektoral dari desa dan OPD ke dalam sistem digital yang terstruktur dan terstandar. Portal ini mempermudah akses data bagi publik, pemerintah, dan semua pemangku kepentingan. Cara kerja sistem dalam Pusdatin. Kami menerapkan sistem akses yang terstruktur. Setiap pihak memiliki akses yang berbeda-beda sesuai kewenangannya, mulai dari desa, kecamatan, hingga admin. Sistem ini berjenjang memudahkan rekapitulasi data, memantau progres, serta memastikan akurasi dan transparansi sebuah informasi. Bagaimana cara kerjanya? Pertama, operator desa mengisi form data sesuai kebutuhan, menyimpan dan mengirim data. Operator desa juga dapat memperbarui jika ada data yang perlu diubah. Kedua, kami memiliki operator kecamatan, yaitu memantau progres pengisian data oleh desa-desa di dalam wilayahnya dan dapat mengekspor rekap data desa dalam wilayah kecamatan tersebut, serta dapat melihat status terisi ataupun belum. Yang ketiga, yaitu ada admin. Admin dapat memanajemen user, tambah, edit, ataupun hapus user desa dan kecamatan. Dapat memanajemen sebuah form, mengatur pengisian form, kategori data, dan hak akses, serta dapat melihat seluruh data desa di sebuah kecamatan, mengekspor rekap data di semua wilayah desa dan kecamatan. Lalu apa saja sih fitur yang ada dalam sistem Pusdatin? Kami membekali sistem ini dengan asisten virtual bernama Pusdatin AI, sebuah chatbot interaktif yang siap membantu pengunjung memahami sistem. Dapat diakses 24 jam dari halaman landing page. Fitur ini meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan informasi. Pada dashboard desa, menampilkan presentasi pengisian form dari setiap desa. Jika ada formulir yang belum diisi, sistem akan otomatis menampilkannya, sehingga pengguna dapat segera mengetahui kekurangannya. Pada dashboard desa juga, user dapat mengubah periode tahun. Form data desa merupakan fitur utama dalam sistem Pusdatin yang dirancang untuk memudahkan pencatatan dan pendataan kondisi desa secara digital dan terstruktur. Fitur ini menjadi dasar bagi desa dalam menginput informasi penting yang dibutuhkan oleh kecamatan maupun admin desa. Form data desa disusun dalam beberapa kategori menu yang mewakili berbagai aspek kehidupan dan pemerintahan desa. Setiap kategori berisi form isian yang harus diisi oleh desa sesuai kondisi sebenarnya di lapangan. Pengelompokan kategori ini bertujuan untuk memastikan pendataan desa dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur, memudahkan proses monitoring oleh kecamatan dan admin. Pada dashboard kecamatan, operator kecamatan dapat memantau progres pengisian data dari setiap desa secara real time melalui fitur Progress Bar. Data disajikan dalam bentuk daftar desa lengkap
dengan indikator presentasi pengisian. Selain itu, terdapat fitur identifikasi data yang belum diisi yang berfungsi untuk menampilkan kategori form yang masih kosong atau belum lengkap. Sistem juga menyediakan fitur untuk mengubah periode tahun pengisian data sehingga laporan tetap terstruktur sesuai tahun berjalan. Sistem juga dilengkapi dengan fitur rekap data kecamatan yang menyesuaikan dengan wilayah pengguna user kecamatan yang sedang login. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menampilkan data dari seluruh desa dalam satu wilayah kecamatan berdasarkan kategori form yang telah diisi. Pengguna dapat memfilter data berdasarkan nama desa dan periode tahun pengisian, sehingga analisis data menjadi lebih fokus. Selain itu, tersedia juga fitur ekspor data rekap ke dalam form Excel atau PDF untuk keperluan pelaporan maupun dokumentasi. Fitur berikutnya adalah manajemen tahun. Fitur manajemen tahun digunakan oleh admin Pusdaknin untuk mengelola periode tahun pengisian data pada sistem. Fitur ini memungkinkan sistem tetap terstruktur berdasarkan tahun, dan setiap data desa dapat dikaitkan dengan periode yang sesuai. Lalu ada fitur Manage User. Admin dapat menambahkan user baru, membuat akun untuk user baru seperti perangkat desa atau petugas kecamatan, dengan menentukan nama pengguna, username, password, level, desa, kecamatan atau admin, wilayah tugas, kecamatan atau desa. Lalu admin dapat mengedit data user. Jika ada kesalahan data atau perubahan, admin dapat mengubah informasi user yang sudah terdaftar. Lalu admin dapat menghapus user yang tidak lagi digunakan agar sistem tetap rapi dan aman. Lalu fitur berikutnya adalah rekap data admin. Admin dapat melihat rekap semua data desa. Di sini menampilkan data dari seluruh desa di semua kecamatan dalam bentuk tabel atau daftar rekap. Lalu admin dapat memfilter, menyaring data berdasarkan nama desa tertentu, kecamatan, dan tahun atau periode pengisian di data. Admin dapat mengunduh data hasil rekap dalam format Excel atau PDF untuk keperluan laporan tingkat kabupaten. Selain itu, kami memiliki dashboard manajemen menu, menambahkan menu baru, menyusun atau formulir baru yang sesuai kebutuhan data, misal lingkungan, pertanian, dan sebagainya. Selanjutnya, kami memiliki mengedit menu yang sudah ada, yaitu mengubah nama menu atau kategori jika perlu penyesuaian. Terusnya, kami memiliki menghapus menu yang tidak diperlukan lagi, yaitu menu-menu yang sudah tidak relevan, dan kami memiliki mengaktifkan atau menonaktifkan sebuah menu. Admin dapat menonaktifkan sebuah menu tertentu secara sementara tanpa harus menghapus dari sistem. Menu yang dinonaktifkan tidak akan muncul di tampilan user desa ataupun kecamatan. Selanjutnya, kami memiliki halaman Manage Form, yaitu fitur Manage Form memberikan kontrol kepada admin Pusdati untuk mengatur status form isian. Apakah dapat diisi oleh user ataupun tidak dengan cara mengunci atau membuka form tersebut. Form ini sangat penting untuk mengatur periode pengisian data, serta mencegah perubahan data setelah batas waktu pengisian berakhir. Selanjutnya, untuk membuka form dapat diisi dan dikirim oleh user desa. Pengujian form tidak lagi dapat diakses oleh desa ataupun diedit, diisi, data terkunci untuk menghindari perubahan setelah dikumpulkan. Kami membuat ini memiliki dampak dan manfaat. Salah satunya yaitu menjadikan pengelolaan data desa lebih terpusat dan efisien. Selanjutnya adalah transparansi informasi publik yang meningkat. Memudahkan pembuatan kebijakan berbasis data, membuka akses masyarakat terhadap data pembangunan, dan menjadi role model digitalisasi informasi desa tingkat kabupaten.
Pusdatin adalah langkah awal menuju pemerintah digital Kabupaten Cirebon, menuju pelayanan publik unggul melalui sistem terintegrasi yang menggantikan data manual. Saya akan mendemokan website Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kabupaten Cirebon. Website ini dapat diakses melalui URL pusdatin.cirebonkap.go.id. Oke, ini adalah halaman landing page Pusdatin yang dimana isinya adalah informasi singkat mengenai Pusdatin. Lalu ada bagian about juga merupakan informasi deskriptif Pusdatin, apa itu Pusdatin. Lalu ada halaman statistik, yaitu ada berapa desa, kecamatan, serta user yang terdaftar di Pusdatin. Oke, lalu di bagian details merupakan bagian yang menunjukkan keunggulan-keunggulan Pusdatin. Oke, lalu ada bagian kontak. Kontak ini adalah informasi mengenai kontak yang dapat dihubungi oleh user pada Pusdatin. Pada bagian landing page juga terdapat fitur Pusdatin AI, yaitu fitur chatbot yang dapat menjawab pertanyaan mengenai Pusdatin ataupun pertanyaan umum. Contohnya, apa itu Pusdatin? Lalu dia akan menjawab. Selain itu, kita juga dapat menanyakan pertanyaan-pertanyaan umum. Oke, kita akan coba login. Di login page ini terdapat username, password, serta periode tahun pengisian form. Di Pusdatin terbagi menjadi 3 user, yaitu user desa, admin, dan kecamatan. Saya akan login terlebih dahulu menggunakan user desa. Ini adalah periode tahun pengisian form. Misal saya login ke tahun 2024. Ini adalah fitur reCAPTCHA untuk keamanan. Oke, ini saya sudah berada di dashboard desa. Oke, perlu diingat, data yang kami gunakan adalah data hanya untuk demo, bahwa di database ini hanya untuk demo saja. Oke, di dashboard desa ada apa saja sih? Pertama, ada progres pengisian form desa, yaitu untuk mengetahui berapa persentase pengisian form pada desa tersebut. Pada contohnya ini adalah Gebang Ilir. Gebang Ilir telah mengisi 1,1% form. Dan ini adalah list form yang belum diisinya. Lalu, pada dashboard desa juga bisa dapat merubah periode tahun. Seperti sekarang kan tahun 2024. Ini bisa diubah ke 2025 atau 2026, periode tahun yang telah terdaftar. Oke, pada 2025 ini ternyata Gebang Ilir sudah mengisikan 2,2% form. Oke, kita balik lagi ke 2024. Di bagian sidebar terdapat menu-menu kategori form seperti data desa, keterangan tempat, keterangan umum, kependudukan dan kesehatan. Ini adalah menu untuk form seperti ini. Ketika kita masuk ke keterangan tempat, maka tersedia form-form mengenai keterangan tempat. Si desa dapat mengisi formnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Misal, surat keterangan pembentukan pengesahan desa atau kelurahan, kita dapat melihat informasinya di sini mengenai apa sih form ini. Silakan pilih antara Pemdagri, Perda kabupaten. Ini adalah informasi tentang aturan pengisian form. Coba kita, ini sebelumnya dia sudah mengisi Pemdagri atau Kemendagri. Kita bisa rubah, misal Perda provinsi, simpan.
Lalu akan ada konfirmasi data apakah sudah benar. Oke, jika sudah terkirim maka ini akan terubah. Jika ingin mengubah lagi bisa. Lalu misal kita alamat balai desa dan nama kecamatan, ini bisa diisi. Contohnya, coba kita isi dengan tes nama kecamatan Gebang. Simpan, maka akan ada konfirmasi data. Kalau kita kirim, akan berhasil dikirim. Ini juga kita bisa ubah ketika ada kesalahan. Kita bisa ubah jalan. Maka ini akan otomatis terubah. Oke, saya akan mendemokan user kecamatan. Kita login dulu sebagai user kecamatan. Di user kecamatan ini, di dashboardnya terdapat progres pengisian form desa, yaitu progres pengisian form di desa-desa di wilayah kecamatannya. Contoh tadi ada Gebang Ilir di periode tahun 2024, kita sudah mengisi 2,2%. Lalu ada desa Ganggasari, kecamatan Gebang, masih 0%, yang lainnya juga masih 0%. Dan di sini adalah desa-desa yang sudah didaftarkan di sistemnya. Karena saya baru mendaftarkan beberapa desa, maka hanya muncul beberapa desa. Selain itu, kita juga dapat melihat data mana saja sih yang belum diisi oleh user desa. Kita bisa mengklik nama desanya, maka akan muncul di sebelah sini form-form apa saja yang belum diisi pada desa tersebut. Kita juga dapat merubah periode tahun dan shortcut ke rekap. Rekap juga dapat diakses di data report, halaman data report. Oke, ini adalah halaman recap yang sudah ada baru desa Gebang Ilir. Kita dapat melihat rekapannya, lalu dapat mengekspor. Di ekspor ini juga dapat memfilter desa mana saja sih yang mau diekspor. Jika semua desa, maka semua data semua desa akan terekspor. Lalu bisa periode tahun kita bisa pilih. Coba kita semua desa dulu, ekspor sebagai Excel. Oke, rekap data Pusdatin dapat diekspor, sudah berhasil diekspor. Ini adalah hasil ekspor Excel. Terdapat daftar data, sheet daftar data, yaitu nama-nama data, ada apa saja, dan totalnya ada 94 data. Soal kita data desa. Data desa, tadi sudah ada yang terdaftar yaitu Gebang Ilir dan Gebang pada kecamatan Gebang. Karena ini ekspornya pada akun Gebang, maka yang hanya terekspor adalah pada data pada kecamatan Gebang, seperti surat pembentukan, alamat desa, dan data-data lainnya yang sudah diisi. Selain fitur ekspor Excel, terdapat juga fitur ekspor PDF. Ini adalah hasil
mengekspor PDF-nya. Sama seperti Excel, terdapat beberapa kategori data. Data desa, surat pembentukan, dan lain-lain. Oke, lalu saya akan mendemokan akun admin. Akun admin ini dikelola langsung oleh Diskonminfo sebagai admin pusat. Pada dashboard admin, terdapat progres pengisian form desa. Ini progres pengisian form desa di wilayah Kabupaten Cirebon, semua kecamatan. Kalau tadi di kecamatan hanyalah desa-desa pada wilayah kecamatan tersebut, ini semua kecamatan, ada Kecamatan Gebang, Gunung Jati, dan semua kecamatan yang sudah didaftarkan di Kabupaten Cirebon. Baru segini kecamatan yang baru didaftarkan, karena ini hanyalah data demo, dan kita dapat melihat progres pengisian form desanya. Pada periode 2024 ternyata ini adalah form-form yang belum diisi pada desa Gebang Ilir. Misal kita rubah ke 2026, ternyata Gebang Ilir pada tahun 2026, pada periode tahun 2026 belum mengisi data apapun. Kita ubah lagi ke 2024. Admin ini dapat memanajemen tahun, memanajemen user, merekap data, manajemen menu, dan manajemen form. Ini adalah halaman data tahun. Di halaman data tahun ini kita dapat memanajemen tahun, yaitu menambahkan periode tahun, mengedit periode tahun, menghapus. Coba kita tambahkan tahun 2027. Maka tahun 2027 sudah terdaftar dan kita bisa berpindah periode tahunnya. Kita juga dapat menghapusnya dan mengeditnya. Karena 2027 dan 2026 ini tahunnya belum ada, maka kita hapus saja. Oke. Di halaman data user ini, admin dapat memanajemen user, menambahkan, menghapus, melihat user, serta dapat mencetaknya. Di sini baru terdaftar 10 user untuk testing dan demo. Kita bisa menambahkan user. Saya pilih level desa. Kita akan tambahkan pada kecamatan Gunung Jati. Pada desa, kita akan menambahkan desa Babatan. Nama user sesuaikan dengan nama desanya. Username adalah untuk nanti ketika login. Dan ini adalah password. Kita simpan. Maka desa Babadan sudah terdaftar di sistem. Kita juga dapat mengeditnya. Misal nama usernya kita ganti jadi Babadan Gunung Jati. Maka akan otomatis terubah. Admin juga dapat melihat rekap semua data desa di Kabupaten Cirebon yang telah terisi. Pada contohnya, di sini telat yang sudah mengisi data terdapat 2 desa, yaitu Desa Gebang Ilir dan Desa Adi Dharma. Gebang Ilir terisi pada tahun 2024 dan 2025. Adi Dharma baru mengisi 2024 saja. Lalu bisa mengekspor sama seperti admin kecamatan tadi. Ini semua kecamatan.
Dan ini kecamatan-kecamatan yang sudah terdaftar di sistem. Kita ekspor semua kecamatan, pilih desa, semua desa. Lalu kita bisa pilih tahun. Untuk memilih desa, misal kita hanya ingin memilih desa Gebang Ilir, kita pilih dulu kecamatannya, Gebang, lalu kita pilih desanya. Karena kita mau mengekspor semua desa, maka kita pilih semua kecamatan dan semua desa. Kita ekspor PDF, bisa juga ekspor Excel. Ini adalah hasil ekspor semua data desa di Kabupaten Cirebon yang sudah terisi. Yang terisi itu baru 2 desa saja. Dan di desa Gebang Ilir itu 2025 dan 2024 periode tahun yang terisinya. Adi Dharma baru 2024 saja. Dikelompokkan berdasar kategori form. Selain data report atau rekap data, admin juga dapat manajemen menu. Menu apa saja yang diaktifkan atau dinonaktifkan, bisa mengedit menu, bisa menambahkan menu. Misal kita mau menonaktifkan data desa, menu data desa, tinggal kita bagian status kita ubah menjadi off. Jika mau mengaktifkan lagi, kita tekan tombolnya dan akan aktif kembali. Bisa menambah menu, misal nama menunya apa, terus URL formnya apa, statusnya aktif atau nonaktif, dan bisa menghapus. Karena kita tidak ingin menambahkan menu atau menghapus dan bahkan mengedit, kita biarkan saja. Lalu di manajemen form, form-form yang terkunci bisa dibuka kembali. Contohnya pada data desa, karena data desa defaultnya ketika didaftarkan akun desa maka akan terisi otomatis dan terkunci formnya. Maka di sini statusnya locked atau terkunci. Kita dapat mengubah statusnya dengan cara edit status form, pilih user, misalnya Gebang Ilir, pilih form, data desa, pilih status, tidak terkunci, kita simpan, maka di Gebang Ilir statusnya tidak terkunci. Kita kunci lagi, maka akan otomatis terkunci dan desa tidak bisa mengisi data desa atau mengubah data desa lagi. Oke, sekian penjelasan mengenai Pusdatin dan demonstrasinya. Disclaimer, data yang saya gunakan ini hanyalah data demo, database demo saja, bukan data real. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.